memaparkan mengenai struktur pasar pada negara Thailand. Pembuatan video ini merupakan bentuk penyelesaian tugas kami dalam mata kuliah mikroekonomi yang diampu oleh dosen kami yaitu Miss Udria, SST MMTD. Di sini saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Anandi Aisyah Putri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Artika Putusada. Perkenalkan, nama saya Aura Intan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Kita Nurul Fatimah. Perkenalkan, nama saya Abdeliana. Perkenalkan, nama saya Artika Destia Putri. Perkenalkan, nama saya Anissa Deliana. Halo, perkenalkan nama saya Ajlan Muhammadiyah Prasetyo. Oke, langsung aja kita ke video pembahasannya. Nah, jadi di bab 1 kali ini kita akan membahas pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Jadi, pasar persaingan sempurna adalah di mana kondisi pasar yang sangat ideal, terdapat sejumlah ciri khas yang membuat pasar ini efisien dan bekerja dengan sangat baik. Dalam pasar ini tidak ada distorsi dalam harga atau perdagangan dan semua pihak dalam pasar beroperasi dengan pengetahuan yang sempurna. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, ada banyak penjual dan pembeli. Sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mempengaruhi harga pasar. Hal ini membuat harga stabil dan mengurangi risiko monopoli. Yang kedua, ada produk homogen. Produk yang diperjualbelikan memiliki sifat yang serupa atau homogen, sehingga berdasarkan kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, ada free entry dan free exit. Penjual yang memiliki kebebasan untuk membuka atau menghentikan usaha tergantung dengan kondisi pasar tersebut, sehingga memungkinkan perubahan dan inovasi. Dan yang keempat, ada pengetahuan kondisi pasar, di mana penjual dan pembeli memiliki pengetahuan tentang kondisi pasar, termasuk harga, sehingga dapat mengalami keputusan yang tepat. Yang kelima, ada mobilitas ekonomi sempurna, yaitu memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan faktor produksi yang bebas, sehingga meningkatkan efisien pasar. Dan yang terakhir ada standarisasi produk, di mana produk ini memiliki standar kualitas yang sama, sehingga memudahkan pembeli membandingkan produk dan meningkatkan persaingan keseimbangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan pasar pesaing sempurna. Memiliki 3 poin. Yang pertama itu ada efisiensi ekonomi. Pasar ini sangat efisien karena harga yang diterapkan dalam ekonomi ini yang berarti tidak ada sumber yang terbuang ataupun tak terpakai. Yang kedua ada kesejahteraan konsumen meningkat. Konsumen mendapatkan harga yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi karena pesaing yang sehat di antara penjualnya. Yang ketiga ada optimal produksi. Perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi maksimum, menghasilkan biaya yang terendah dan alokasi sumber daya dalam beberapa sektor. Dan selanjutnya adalah keterbatasan pasar pesaing sempurna. Keterbatasan pesaing sempurna ini memiliki hal yang positif, memiliki kelebihan juga karena kenyataannya pasar ini tuh jarang terjadi dan memiliki beberapa keterbatasannya, diantaranya tidak ada pasar yang sepenuhnya homogen, informasi yang sulit dicari, dan hambatan masuk dan keluarnya pasar tetap dalam beberapa sektor. Dari sini saya juga akan menjelaskan contoh soal dan kurva dalam pasar persaingan sempurna ini. Contohnya, sebuah perusahaan beroperasi dalam pasar pesaing sempurna memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama ini ada biaya marginal atau MC, yaitu sama dengan 3 plus 2Q. Dan yang kedua ada avisi atau biaya variabel rata-rata sama dengan 3 plus Q, dan biaya VC yaitu P sama dengan 9 per unit. Nah, di sini soalnya adalah berapa jumlah output yang harus dijual agar mendapatkan laba maksimal, dan laba maksimal tersebut itu berapa. Baik, kita akan mengerjakan yang pertama. Kita harus mencari diketahui marginalnya sama dengan 3
plus 2Q dan VC-nya sama dengan 3 plus Q dan VC-nya adalah 3. Jadi kita cari dulu nih outputnya. Outputnya kan rumusnya P plus MC, jadi 9 sama dengan 3 plus 2Q hasilnya, dan dirubah lagi jadi 2Q sama dengan 6 dan Q sama dengan 3. Lalu kedua itu kita mencari laba maksimalnya, itu pakai rumus TC dan VC, TR dan TC. Jadi itu dia P dikali Q, kan tadi P nya itu 9, Q nya 3, jadi sama dengan 9 dikali 3 yaitu sama dengan 27. Dan ada juga rumus TC dan VC dan VC. Jadi itu ada 3 plus Q dikali Q sama dengan 3 plus 3 dikali 3 sama dengan 18. Dan VC nya itu tadi TC sama dengan VC plus VC sama dengan 3 plus 18 sama dengan 21. Jadi laba maksimal labanya itu TR dikurang TC. Tadi kan TR nya 27, TC nya 21, jadi 27 dikurang 1 jawabannya adalah 6. Terima kasih. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu kondisi pasar di mana terdapat beberapa perusahaan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga barang atau jasa yang dijual. Tetapi tidak sebanyak pasar monopolistik yang hanya dikuasai oleh satu perusahaan. Ada beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna. Di antaranya, yang pertama yaitu monopoli. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar untuk produk atau jasa tertentu. Karena hanya memiliki satu produsen, perusahaan memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga tanpa ada pesaing. Contoh perhitungan pasar monopoli. Sebuah perusahaan air minum adalah satu-satunya penyedia air bersih di suatu kota. Perusahaan ini memiliki fungsi permintaan yaitu P sama dengan 100 min 2Q. Dan fungsi biaya total TC sama dengan 10Q ditambah 50. Tentukan kuantitas dan harga yang akan ditetapkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Penyelesaiannya, menentukan marginal revenue dibagi total cost sama dengan P dikali Q sama dengan buka kurung 100 min 2Q tutup kurung dan Q sama dengan 100 Q dikurang 2Q pangkat 2. Mencari kuantitas yang memaksimalkan keuntungan, rumusnya MR sama dengan MC. Menentukan harga, rumusnya P sama dengan 100 min 2Q. Hitung keuntungannya, TR sama dengan P dikali Q dan TC 10Q ditambah 50. Dan keuntungannya yaitu TR dikurang TC. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli terjadi ketika hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Meskipun ada beberapa pesaing, namun setiap perusahaan bisa mempengaruhi harga dan juga keputusan pasar lainnya. Biasanya perusahaan-perusahaan ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contohnya industri telekomunikasi seperti provider seluler, di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menawarkan layanan serupa. Selanjutnya, pasar monopolistik. Dalam pasar monopolistik ada banyak perusahaan yang menawarkan produk yang mirip tetapi tidak identik. Setiap perusahaan mencoba untuk membedakan produknya melalui kualitas, merek, ataupun fitur lainnya yang membuat produk mereka tampak unik. Karena produk yang dijual sedikit berbeda, perusahaan bisa sedikit mempengaruhi harga. Contohnya toko pakaian atau restoran cepat saji yang menawarkan produk serupa tetapi memiliki ciri khas atau kualitas yang berbeda dari pesaing. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada kekuatan pasar. Jadi perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga barang atau jasa yang dijual. Yang kedua yaitu produk tidak homogen. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan di pasar tidak sama persis. Ada perbedaan kualitas, fitur, atau atribut lainnya.
Yang ketiga itu hambatan masuk. Ada hambatan yang menghalangi perusahaan baru untuk masuk ke pasar, seperti biaya tinggi atau hak paten yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat membedakan. Yang keempat, itu ada pengaruh iklan dan promosi. Dalam pasar ini, perusahaan seringkali menggunakan iklan dan promosi untuk membedakan produk mereka dengan produk pesaing. Lalu, dampak pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu, harga barang lebih tinggi. Karena ada sedikit kompetisi, harga barang atau jasa di pasar persaingan tidak sempurna cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Yang kedua, inovasi dan perbedaan produk. Perusahaan cenderung berinovasi untuk membedakan produk mereka dan menarik konsumen, sehingga kualitas produk bisa meningkat, meskipun harga cenderung lebih tinggi. Yang ketiga yaitu keterbatasan pilihan. Meskipun ada banyak perusahaan dalam pasar monopolistik atau oligopoli, pilihan produk konsumen lebih terbatas jika dibandingkan dengan pasar yang sangat kompetitif. Secara keseluruhan, pasar persaingan tidak sempurna lebih umum dalam dunia nyata dibandingkan pasar persaingan sempurna. Karena banyak industri yang memiliki hambatan untuk masuk dan perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan produk yang mereka tawarkan. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang pasar faktor produksi. Buat yang belum tahu apa itu pasar faktor produksi, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai masukan atau input dalam produksi. Nah, pasar faktor produksi merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses kegiatan produksi barang atau jasa. Faktor-faktor produksi diantaranya itu ada pertama, faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting nih di Thailand, yang terdiri dari tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil. Untuk tenaga kerja terampil, Thailand memiliki tenaga kerja yang terlatih di sektor industri, manufaktur, otomotif, dan elektronik. Nah, untuk tenaga kerja tidak terampil, Thailand terdapat banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dan jasa, seperti di industri pariwisata. Nah, yang kedua ada faktor sumber daya alam. Sumber daya alam di Thailand yaitu meliputi tanah, air, mineral, dan hasil alam lainnya. Untuk pertanian, Thailand dikenal sebagai penghasil beras terbesar di dunia. Nah, untuk mineralnya, Thailand juga memiliki sumber daya mineral seperti timah, batu bara, dan boksit yang mendukung sektor industri. Nah, untuk energi, negara ini memiliki sumber daya energi yaitu gas alam dan minyak bumi, meskipun sebagian besar kebutuhannya masih tergantung pada impor. Yang ketiga, ada faktor modal. Thailand memiliki infrastruktur yang cukup baik, terutama di kota-kota besar seperti di Bangkok yang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. Dan yang keempat yaitu ada faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengorganisir, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya produksi untuk menciptakan barang dan jasa. Contoh soal dan kufanya. Misalkan kita punya data sebagai berikut. Fungsi biaya sama dengan TC sama dengan 100 ditambah 5Q. Dalam kurung biaya tetap Rp100.000 dan biaya variabel 5.000 per unit. Fungsi permintaan sama dengan P sama dengan 20 dikurang 0,5Q. Harga jual per unit dalam kurung P sama dengan 15. Jumlah produksi dalam kurung Q sama dengan 10 unit. Maka TS sama dengan 15 kali 10 hasilnya Rp150.000. TC sama dengan 100 ditambah 5 kali 10 sama dengan Rp150.000. Profit Rp150.000 dikurang Rp150.000 sama dengan 0. Jadi tidak ada laba atau perusahaan lepas. Jadi kesimpulannya, faktor produksi di Thailand terdiri dari tenaga kerja yang terus berkembang,
sumber daya alam yang melimpah, modal yang cukup dalam sektor industri, serta kewirausahaan yang semakin berkembang. Thailand terus berusaha mengoptimalkan penggunaan faktor produksi ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti ketergantungan pada ekspor dan penurunan populasi. Thailand memiliki beberapa struktur pasar yang beragam. Yang pertama itu adanya pasar pertanian. Thailand dikenal sebagai produsen beras terbesar di dunia. Sektor ini melibatkan banyak petani kecil dan sangat bergantung pada ekspor seperti beras atau juga karet. Yang kedua, adanya pasar industri. Beberapa sektor seperti otomotif dan elektronik didominasi oleh perusahaan besar. Produksi difokuskan untuk ekspor dengan dukungan kawasan industri seperti Eastern Economic Corridor atau EEC. Yang ketiga ada pasar jasa. Di sini mencakup pariwisata menjadi sektor utama. Sementara infrastruktur seperti transportasi dan telekomunikasi sering dimonopoli oleh perusahaan besar. Dan yang keempat adanya pasar retail. Pasar retail ini terdiri dari pasar tradisional seperti pasar basah dan pasar modern seperti mall dan e-commerce. Dan yang kelima adanya peran pemerintah. Peran pemerintah ini memberikan subsidi untuk petani dan intervensi di sektor energi dan transportasi. Dan yang keenam adanya ketergantungan perdagangan internasional. Thailand sangat bergantung pada ekspor maupun impornya dan investasi asing, membuatnya rentan terhadap perubahan ekonomi global. Itulah struktur pasar Thailand secara luas di negara Thailand. Makalah ini membahas struktur pasar di Thailand yang beragam, mencakup pasar persaingan sempurna di sektor pertanian, oligopoli di telekomunikasi, dan persaingan monopolistik di sektor retail. Masing-masing struktur pasar ini berperan penting dalam perekonomian Thailand, yang menekankan pada produk lokal meskipun terlibat dalam perdagangan internasional. Penulis berharap memberi wawasan bermanfaat dan menjadi referensi dalam kajian struktur pasar negara berkembang, serta mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Sekian video pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.